Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan setiap karya tangannya, dan yang setia untuk selama-lamanya. Menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pada pagi yang indah ini dalam ibadah minggu kita akan memuji nama Tuhan dalam kasih setianya. Kidung Jemaat 237 bait pertama dan kedua. Aku
Sabda Tuhan sebagai landasan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam Kristus terambil di dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Demikian sabda Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berbahagialah bagi kita semua yang mendengar sabda Tuhan, dan yang paling berbahagia dalam kehidupan kita yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami sungguh bersyukur atas anugerah dan penyertaan-Mu. Kami merasakan betapa indah atas karya perlindungan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah dan karunia yang Engkau limpahkan dalam sepanjang kehidupan kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan, dalam ibadah keluarga di rumah kami masing-masing, kami menyerahkan sepenuhnya setiap keluarga kami dalam kasih setia-Mu, Tuhan, yang memberikan berkat kerukunan, berkat damai sejahtera, berkat kasih-Mu, sehingga dalam setiap kehidupan kami dalam keluarga semakin intim di dalam Tuhan, di dalam kami menyembah Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya hubungan suami dan istri, orang tua dan anak dalam kasih setia-Mu. Hamba juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gedung gereja. Kiranya Tuhan sertai proses pembangunan gedung gereja, sehingga gedung gereja dapat selesai sampai sempurna atas berkat dan penyertaan-Mu. Tuhan yang menyediakan dana bagi kami semua untuk mendukung proses pembangunan gedung gereja. Berkati setiap jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga kami bersama-sama dalam kami membangun gedung gereja. Hamba juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi pandemi corona. Kiranya Tuhan memakai setiap dokter, perawat, tim medis, bahkan aktivis kesehatan yang mereka bekerja di garis depan. Tuhan berikan kekuatan, pertolongan, penghiburan, dan keluarganya. Kami serahkan sepenuhnya dalam kasih setia-Mu. Kami berdoa Tuhan supaya virus corona boleh Engkau singkirkan dari bangsa dan negara kami, sehingga kami dipulihkan, sehingga kami boleh keluar dari pandemi corona sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sabda Tuhan yang akan kami dengar kiranya menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami.
atas hikmat yang daripadamu. Kami dituntun untuk mengerti setiap sabdamu, dan sabda Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam kasih setiamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri untuk kita berdoa, menyerahkan persembahan kita pada pagi yang indah ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah dan penyertaan-Mu. Pada pagi yang indah ini kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan dalam kehidupan kami, dan Tuhan yang mencukupkan dalam kehidupan kami sehari-hari, karena Engkau Tuhan Allah Jehovah Jireh dalam kehidupan kami. Kiranya melalui persembahan ini Engkau berkati, Engkau sucikan untuk menjadi berkat dalam kami, mewartakan kasih karunia dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan kami setiap hari, karena Tuhan senantiasa memelihara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali di ibadah kita pada minggu pagi yang indah. Kita bersyukur atas anugerah dan penyertaan-Nya Tuhan. Semoga kita sehat dalam perlindungan dan naungan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, melalui bacaan kita pada pagi yang indah ini dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 21, saya memberikan sebuah tema, kita tidak sendirian.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tentu saja saat kita wisuda atau kelulusan, ada suatu perpisahan, dan dalam perpisahan ada pesan yang disampaikan oleh gurunya atau walinya yang berisi nasihat, penghiburan untuk meneguhkan hati setiap para siswa maupun mahasiswa, baik ketika mereka akan melanjutkan studinya atau mereka akan bekerja. Sama halnya dengan Tuhan Yesus, sebenarnya telah beberapa kali menyampaikan dan memberitahu kepada para murid-murid Tuhan akan kepergian untuk meninggalkan para murid-muridnya. Namun nampaknya para murid-murid Tuhan belum siap akan hal tersebut yang menjadikan mereka bingung, gelisah, bahkan mereka galau. Para murid bertanya-tanya dalam benaknya, apa mereka akan bubar ketika Tuhan akan meninggalkan mereka? Bagaimana nanti masa depan mereka? Padahal mereka sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Dan ternyata yang diikuti justru meninggalkan mereka. Dapatkah mereka bertahan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sama seperti kita sekarang ini yang sedang menghadapi situasi yang sangat sulit, gundah, gelisah untuk menghadapi situasi sekarang ini, yaitu pandemi corona yang sedang mewabah. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita secara khusus berbangsa dan bernegara. Pada perikop bacaan kita hari ini, kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus mengerti gejolak yang muncul dalam diri batin para murid. Itulah sebabnya Dia memberikan kepastian kepada mereka. Pada perikop bacaan kita, Tuhan Yesus memberikan janji, yaitu mengutus Sang Penghibur, yakni Roh Kudus, yang akan menuntun kehidupan para murid, menuntun kehidupan orang-orang percaya, bahwa kehidupan para murid dalam penyertaannya, bahwa mereka tidak akan sendirian, bahwa Dia akan selalu hadir, Dia selalu ada dalam kehidupan para murid, bahkan dalam kehidupan orang percaya dalam segala zaman. Bagaimanakah peran dalam kehidupan karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada bagian yang pertama, Roh Kudus akan menolong orang percaya, sehingga orang percaya tidak akan sendirian. Dalam ayat 16 disebutkan Yesus akan minta kepada Bapa, akan memberi penolong yang lainnya untuk menyertai para muridnya. Dalam teks bahasa Yunani dalam Injil Yohanes, penolong disebut sebagai Parakletos, yakni Dia yang selalu siap dipanggil, mendampingi, membina, menolong, bahkan menuntun kepada kebenaran. Dialah yang akan dikirim untuk menyertai para murid. Ia akan menunjukkan pegangan hidup yang sesungguhnya, yang bisa dipercaya, yang bukan tipuan dan mencelakakan. Dan para murid memiliki rasa aman karena penyertaannya itu. Roh Kudus akan memberikan hikmat dan pengertian. Tentu dalam diri para murid-murid memiliki ketajaman batin untuk membedakan yang benar dari yang keliru,
dalam kepekaan nurani mereka dalam bertindak menurut kebenaran. Demikian juga orang percaya dituntun Roh Kudus, membuat orang tidak mandul rohani dan tidak melungker batin rohaninya, tapi akan menjadi pion-pion penggerak dalam gerakan rohani dalam kehidupan. Dan kehidupannya akan menjadi berkat. Itulah penyertaan dan berkat pertolongan daripada Roh Kudus yang menyertai setiap para murid maupun kehidupan orang percaya di dalam Kristus. Sama seperti contoh sederhana ketika seorang anak yang dibimbing, yang dituntun oleh orang tuanya. Orang tuanya akan senantiasa membina, mendidik, menolong anaknya untuk menjadi orang yang baik. Seperti itulah Roh Tuhan menuntun kita, mendampingi kita. Dia menjadi sahabat dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang-orang yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang menyampaikan kebaikan di dunia ini. Pada bagian yang kedua, dalam ayat 18-21, yaitu Roh Kudus menyertai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam Yohanes 14:17 dikatakan bahwa dunia tidak akan menerima roh kebenaran karena tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Ditegaskan selanjutnya, para murid mengenal Dia sebab Ia menyertai mereka dan Ia akan tinggal di dalam diri mereka. Tentu saja ayat ini adalah merupakan syarat dengan makna rohani yang cukup dalam yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jikalau diamati untuk menjadi para murid Yesus, itu berarti hidup mereka di mana dunia mewaspadai gerak-gerik kehidupan para murid. Dalam Injil Yohanes ditekankan bahwa kata dunia atau kosmos dipakai dalam arti seperti arti netral, yaitu tempat di mana manusia itu hidup, tempat di mana manusia itu tinggal. Namun bagi Yohanes, tempat manusia hidup itu, dunia sudah dikuasai oleh kegelapan. Dunia tidak mengenal Sang Sabda, walaupun Dia diciptakan olehnya. Mengapa demikian? Karena dalam Yohanes 14:17 dikatakan dunia tidak bisa menerima roh kebenaran. Dunia seperti itu tidak memiliki kepekaan dan kehadirannya. Lebih buruk lagi, dunia tidak tahu asal-usul siapa yang menciptakannya. Dalam upaya inilah para murid dikuatkan oleh pendampingan, tuntunan daripada Roh Kudus. Mereka dibimbing Sang Penolong. Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Dia tidak membiarkan mereka sendirian dalam menghadapi tantangan kehidupan, dalam menapaki perjalanan iman untuk menantikan kedatangannya, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam orang percaya, menjadikan orang percaya tidak sendirian. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dua hal dalam kehidupan kita tidak sendirian, bahwa kita sendiri juga menghadapi tantangan dalam kehidupan. Namun, mari kita menghadapi dengan penuh keyakinan. Justru melalui persoalan, pergumulan hidup, itu menjadi peluang bagi kita untuk terus bertumbuh dan berhasil. Dengan penyertaannya yang sangat kuat, semakin teguh, semakin tegar dalam menapaki jalan kehidupan. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah atas pemeliharaannya dan Roh Tuhan, Sang Penolong bersama dengan kita, tinggal diam dalam kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada, Dia selalu hadir, dan kita tidak pernah sendirian. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami dalam sorga, kami sungguh bersyukur atas anugerah dan penyertaan-Mu. Pada pagi yang indah ini kami telah mendengar akan sabda Tuhan. Kiranya sabda-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami terus bertumbuh di dalam iman, melalui tuntunan dan bimbingan Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam kasih dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 240 bait pertama dan kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita akan pulang dan menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai akhir zaman. Amin.
Bapak Ibu, kita saat teduh sejenak.